Sebelum negara ini merdeka, Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan satu konsep pendidikan, yakni pendidikan harus memerdekakan. Apa yang dimaksud memerdekakan oleh Ki Hajar Dewantara? Ya, tentu saja memerdekakan di sini berarti memberi kebebasan peserta didik seluas-luasnya di dalam proses pembelajaran. Sejatinya konsep pembelajaran yang merdeka ialah pembelajaran yang tidak banyak menuntut peserta didik, tetapi menuntun mereka mencapai tujuan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang merdeka adalah pembelajaran yang tidak terlalu banyak menuntut, tidak memberatkan, mempersulit, atau bahkan mengekang kebebasan belajar para peserta didik yang dapat membuat peserta didik mengalami stres dalam belajar. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pendidik? Saat ini, pemerintah sedang berupaya melakukan berbagai transformasi pendidikan. Kurikulum merdeka dengan konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar dipercaya dapat menjawab permasalahan pendidikan saat ini. Hal yang paling substansial dari kurikulum merdeka ini adalah terkait proses pembelajaran. Di dalam tulisannya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan kehidupan serta menyesuaikan dengan kodrat dan kebutuhan peserta didik. Bagaimanapun peserta didik dilahirkan memiliki kodrat lahir yang berbeda-beda. Anak diharapkan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam kurikulum merdeka, pendidik diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Lalu, seperti apakah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu? Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik mempunyai ciri khas, yakni yang pertama, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplor pengetahuannya. Selain itu, dapat melatih kemampuan berkomunikasi, melatih rasa percaya diri, pun membuat pendidik tahu apa yang dimaui dan dibutuhkan oleh peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Ciri pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang kedua, yakni memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya. Cita-cita dalam pendidikan sebenarnya adalah memerdekakan pemikiran serta mengasah potensi peserta didik sebagai bekal kehidupan mereka kelak. Oleh sebab itu, di dalam penerapan kurikulum merdeka, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan sendiri cara belajarnya, sumber belajarnya, maupun evaluasi pembelajarannya sesuai dengan kemampuan serta kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Pendidik di sini berfungsi sebagai fasilitator yang tugasnya menuntun, membimbing, meluruskan, serta mengarahkan pengetahuan peserta didik. Ciri pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang ketiga adalah menghargai keberagaman peserta didik. Dengan kata lain, pendidik di dalam merancang pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Adapun salah satu caranya yakni dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu usaha pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik terlebih dahulu harus memetakan peserta didik
sesuai dengan kemampuan awalnya, gaya belajarnya, maupun sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Masing-masing peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama untuk membahas materi yang diberikan oleh pendidik. Adapun ciri pembelajaran yang berpihak pada peserta didik selanjutnya, yakni membebaskan peserta didik dari segala macam tuntutan. Memberi tugas itu perlu, namun pendidik juga perlu mengetahui keadaan peserta didik. Jangan memberi tugas yang membebankan mereka, karena bisa jadi tujuan awal kita yang semula ingin mengeksplor pengetahuan peserta didik justru malah memberikan beban kepada mereka, manakala tugas yang diberikan dirasa amatlah sulit bagi mereka. Dan yang terpenting, jangan menyamaratakan tugas yang diberikan kepada peserta didik, sebab sekali lagi kecepatan belajar, kondisi, maupun kemampuan peserta didik adalah berbeda-beda. Ciri pembelajaran yang berpihak pada peserta didik selanjutnya adalah memberikan perhatian yang sama kepada peserta didik. Sekalipun kemampuan, latar belakang, potensi, serta karakteristik peserta didik berbeda-beda, bukan berarti pendidik boleh pilih kasih terhadap peserta didik, sehingga akhirnya menimbulkan kesenjangan di antara mereka. Beri perhatian yang sama kepada mereka. Jadilah pendengar yang baik, yang berusaha mengerti apa yang mereka rasakan, mengerti apa yang mereka kehendaki, dan mengerti apa yang mereka butuhkan, serta apa yang menjadi kendala dalam mereka belajar. Ciri pembelajaran yang berpihak pada siswa selanjutnya adalah memperhatikan pemberian hukuman maupun pemberian reward kepada peserta didik. Pemberian hukuman bagi peserta didik adalah hal yang wajar. Memberi hukuman yang mendidik bagi yang melanggar adalah hal yang baik. Hukuman yang mendidik adalah hukuman yang memberikan efek jera, namun sifatnya mendidik mereka. Jangan sering memberi hukuman dalam bentuk fisik. Sesekali hukuman fisik memang diperbolehkan, namun sebagai pendidik, kita wajib tahu kapan hukuman fisik perlu atau tidak perlu diberikan. Pahami permasalahan peserta didik dan berikan solusi yang tepat. Pemberian reward juga sangat diperlukan. Reward merupakan salah satu bentuk apresiasi pendidik di dalam mendidik peserta didik. Pemberian reward menunjukkan bagaimana pendidik menghargai upaya dan jeripayah peserta didik, baik di dalam meraih prestasi maupun di dalam usaha mereka untuk berbuat kebaikan. Bagaimanapun, semua manusia pasti senang mendapatkan apresiasi. Pemberian reward selain dapat membangun semangat belajar peserta didik, juga dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk selalu berbuat kebaikan di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik selanjutnya mempunyai ciri memanfaatkan lingkungan sekitar dan juga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Memanfaatkan lingkungan sekitar serta mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata akan membuat pengetahuan yang mereka bangun menjadi lebih bermakna. Oleh sebab itu, pendidik jangan terlalu fokus melakukan pembelajaran di ruang kelas dan jangan terlalu fokus pada teori. Sesekali lakukanlah pembelajaran di luar kelas untuk mendapatkan suasana belajar yang berbeda, serta memudahkan peserta didik untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata mereka. Ciri pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang selanjutnya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saat ini banyak sekali aplikasi belajar, sumber belajar, platform belajar, media, serta konten pembelajaran yang menyenangkan. Hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk membangun pembelajaran yang menarik di kelas.
Hal tersebut sudah selayaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh pendidik untuk membangun pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Di kurikulum Merdeka, pendidik sebaiknya tidak lagi mengandalkan metode ceramah sebagai metode pembelajarannya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memaksimalkan pengetahuan serta menjadikan pembelajaran menjadi lebih menggembirakan. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik selanjutnya yaitu pembelajaran yang mengajak peserta didik menentukan sendiri kesepakatan kelas mereka. Kesepakatan kelas yang dibentuk sendiri oleh peserta didik seringnya membuat mereka akan merasa berat untuk melakukan pelanggaran. Dengan melibatkan mereka dalam menyusun kesepakatan kelas, berarti kita sudah menghargai kebebasan mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Selain itu, pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan peserta didik, yakni berupa pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk saling berdiskusi, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi secara aktif di dalam kelas. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik merupakan kewajiban yang sudah sepatutnya diwujudkan oleh para pendidik. Untuk itu, jangan pernah berhenti untuk meminta saran serta masukan yang membangun dari para peserta didik terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Layani mereka dengan sepenuh hati. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadilah pendidik yang bijak, yang dapat mencetak generasi emas, melahirkan pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu, mari kita bergerak serentak, wujudkan Merdeka Belajar. Salam Guru Penggerak.